Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libur sekolah pergi ke Karanganyar. Bawa duit beli durian. Jalan-jalan ke barat alun-alun Karanganyar. Belok ke Masjid Safira, hadir Indonesia, Damai Indonesiaku TV One. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, tadi Ustadz Fauzan sudah menyampaikan tentang sedekah sebagai ciri atau bukti orang yang benar imannya, Bapak Ibu. Bukti orang yang sholat, bukti orang muslim itu adalah dengan sholat. Bukti Bapak Ibu sudah menikah dengan buku nikah. Ya, Bu, buku nikah. Tapi bukti benarnya iman seseorang itu dengan sedekah. Beliau sudah menjelaskan tentang sedekah yang mampu membawa barokah, Bapak Ibu. Membawa barokah. Pada kesempatan ini saya sampaikan sedikit soal tentang ciri-ciri hidup barokah. Begini Bapak Ibu, kita pernah ingat kata-kata ziyadatul khair. Al-barokah ziyadatul khair. Apa itu? Barokah itu adalah bertambahnya kebajikan. Itu disampaikan oleh seorang ulama yang sangat terkenal. Saya yakin tidak mungkin hadirin pada acara pagi hari ini, siang hari ini tidak mungkin tidak tahu. Seorang ulama yang bernama Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan dua kalimat yang sangat sederhana yang menjelaskan tentang barokah. Yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dalam bahasa, menurut kamus bahasa Arab, barokah itu punya 3 makna, Bu. 1, barokal ba'ir. Itu digambarkan onta yang sedang duduk tenang. Yang pertama. Yang kedua, barokah sendiri. Barokah itu bertambahnya nilai sesuatu. Hampir sama dengan pengertian zakat. Dan yang ketiga, barokah itu digambarkan sekelompok pasukan atau prajurit yang dia itu bertahan dan sabar di saat musuhnya sudah meninggalkan karena tidak sabar. Yang pertama onta yang tenang, yang kedua bertambahnya kebajikan, yang ketiga kesabaran. Maka jamaah rahimakumullah, orang yang sedekah adalah salah satu orang yang membuktikan keimanannya, dan orang yang terbukti keimanan itu jamaah hidupnya itu barokah. Ciri sederhananya apa Bapak Ibu? Jamaah, ciri orang hidup barokah. Yang pertama, sempit terasa. Semua orang sempit loh jamaah. Baik dia yang kaya atau yang miskin pasti merasakan kesempitan. Tapi orang yang barokah, dia sempit tetapi merasa lapang. Dia hidup kekurangan tetapi merasa berkecukupan. Ya. Sebab kalau orang tidak punya rasa ini Bapak Ibu, sekaya apapun, tambah usianya, tambah tua, bukannya tambah dekat kepada Allah, dekat sama anak cucu, malah tidurnya di penjara. 1 hari 1 miliar, tetapi tinggalnya di penjara, Bu. Insya Allah di sini tidak ya? Tidak. Ya. Bayangkan itu, apakah hanya 1 orang yang begitu, Bu? Banyak. Tambah kaya, tambah tua, tetapi justru dia selalu hidup merasa kekurangan. Sempit terasa lapang, kurang merasa cukup. Sedikit terasa banyak. Ini itu yang pertama ya, yang pertama. Jadi kalau dikatakan orang yang hidup barokah itu
Satu adalah soal perasaan, Bu. Merasa cukup, kalau orang Jawa iso ngrumangsani. Ya, iso ngrumangsani. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tadi dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dan dirangkum oleh beliau dari berbagai macam sumber, Al-Quran, hadis, para ulama, barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebajikan. Oh ya, tadi yang kedua yang saya sampaikan, barokah itu digambarkan seperti telaga atau air, Bu. Yang banyak orang atau binatang atau tanaman itu mengambil air dari sumbernya tetapi tidak pernah habis. Itulah barokah, Bapak Ibu. Barokah. Salah satu jalan barokah tadi Ustadz Fauzan, dan nanti akan disampaikan lebih jauh oleh beliau Ustadz Fauzi, bahwa barokah itu adalah puncak. Puncak Allah berikan kesenangan kita di dunia, Bu. Sebab orang yang tidak barokah hidupnya, dia selalu gelisah, selalu kurang. Yang pertama. Yang kedua, orang yang hidup barokah itu, Bapak Ibu, dia bisa membawa kebaikan kepada suaminya atau istrinya. Semakin semangat di dalam melakukan kebajikan. Semakin semangat menghadiri pengajian. Setiap malam majelis taklim, setiap maghrib majelis taklim, sampai lupa dengan suaminya. Barokah apa tidak, Bu, Pak? Di sini ada? Kelihatannya ada, Ustaz. Setiap hari. Saya juga punya keluarga, Bu, Pak. Di sana, di Jogja sana. Tiap hari majelis taklim, suaminya tidak diurus. Barokah tidak, Ibu, Bapak Ibu? Tidak, ya. Jadi barokah itu kebaikan yang bertambah tanpa mengabaikan satu kewajiban. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Paling tidak dua, supaya mudah diingat. Jadi barokah itu adalah perasaan bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Yang kedua adalah kebaikan yang kita lakukan terus bertambah dan semangat. Sebagaimana Bapak Ibu semangatnya melakukan pengajian. Pergi ke sana ketemu teman, ketemu sahabat. Tetapi tidak pernah surut. Tambah tua, tambah semangat. Inilah barokah, Bapak Ibu. Dan barokah ini ada salah satu rahasia yang oleh Rasulullah tunjukkan dan para ulama. Barokah ini ujungnya nanti adalah husnul khotimah. Artinya itu, Bapak Ibu. Apa cita-cita kita di dunia kalau tidak mati husnul khotimah? Toh hidup juga tidak lama, ya kan? Tinggal beberapa waktu lagi. Ingat ya, jamaah rahimakumullah, merasa senang, merasa lapang, merasa longgar, kemudian semangat untuk terus melakukan kebajikan. Itulah yang namanya barokah. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dalam acara Damai Indonesiaku TV One dan akan dilanjutkan oleh beliau-beliau yang sangat-sangat berakhlakul karimah. Nasrum minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Terima kasih banyak Ustadz Muhammad Arif yang telah menyampaikan bagaimana sesungguhnya ciri-ciri hidup berkah. Namun ternyata bahwa kita mengetahui dengan banyaknya harta, bergelimang harta, ketika kita tidak merasakan kebahagiaan, itulah yang patut menjadi pertanyaan kita. Namun ketika apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Muhammad Fauzi, meskipun harta kita sempit atau meskipun harta kita sedikit, namun di dalam hidup kita selalu lapang, adanya keluasan hati, itulah ciri-ciri kehidupan keberkahan. Mudah-mudahan kita termasuk dari ciri-ciri tersebut dengan selalu adanya keberkahan di dalam hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Di segmen berikut pemirsa, guru kita Ustadz Fauzi juga akan memberikan tausiah yang menarik sekali bagaimana sesungguhnya keutamaan daripada sedekah. Namun sebelumnya, Ustadz Fauzan sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak Tarik Malaka. Jamaah beli nangka di kota Mekah. Luwak Tarik Malaka ingin berbagi berkah. Masya Allah. Mau dapat berkah dari Luwak Tarik Malaka?
Gampang banget caranya, silahkan jawab pertanyaan dari saya. Kalau jawabannya benar, nanti saya tunjuk ya. Jawabannya benar akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dari Luwak Tarik Malaka. Masya Allah. Tapi ingat Bapak Ibu, minum kelapa di rumah Pak Rojak. Jangan lupa dipotong pajak. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya ya, silakan yang bisa silakan angkat tangan dan jawab pertanyaan saya. Siap? Baik, pertanyaannya. Sebutkan salah satu ciri hidup yang berkah. Silakan angkat tangan. Iya, silakan. Teteh, ya. Ya, Mbak, ya, silakan. Iya, silakan. Perkenalkan nama dan jawabannya apa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari. Jawabannya? Jawabannya adalah Ciri hidup yang berkah, apa jawabannya? hidup merasa tenang dan cukup. Hidup merasa tenang dan cukup. Betul Bapak Ibu? Naik atap nemu jarum pentul. Jawabannya mantap betul. Iya. Selamat Mbak mendapatkan 1 juta rupiah. Silakan lihat kamera terlebih dahulu. Iya, sudah? Iya, sudah. Oke, baik. Ya, selamat ya Mbak. Baik, terima kasih para pemirsa. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Damai Indonesiaku.